Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu wa sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ikhwan dan akhwat azzani wa azzakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas semua nikmat dan karunia yang Allah curahkan untuk kita semua, diiringi dengan menghadiahkan salawat dan salam untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga kita tetap setia meniti dan mengikuti jejak mereka sampai kita semua diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian saya mengingatkan kembali kepada jamaah yang hadir, untuk saya pribadi dan kita semua, untuk kita senantiasa mengawal niat kita dalam semua amal ibadah kita dengan hadis Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ila akhir hadis. Bahwa semua amalan itu bergantung kepada apa? Niatnya. Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan bahwa agama Islam ini dia berputar ya pada 3 hadis. Jadi Islam ini secara keseluruhan, secara umum itu berkutat atau beredar di 3 hadis. Ya. Dan 3-tiganya hadis ini ada di dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Saya nggak tahu suatu saat kalau misalnya apakah kita selang-seling atau apakah kita nggak tahu kapan selesai Adabul Mufrad. Kalau selesai, mudah-mudahan bisa selesai. Kita panjang umur, mudah-mudahan bisa kita bahas itu hadis Arba'in Nawawi. Atau diselang-selingkah bulan ini Adab Al-Mufrad, bulan depan Arba'in Nawawi dan seterusnya. Kenapa saya bilang bapak-bapak ibu-ibu ini kalau bisa kita belajar kitab Arba'in Nawawi, kitab hadis. Ada 42 hadis di dalamnya. Kenapa penting kita bahas atau pelajari hadis itu atau kitab Arba'in Nawawi? Dia tidak banyak hadisnya, 42 hadis, pendek-pendek juga hadisnya. Tapi kalau kita bisa memahami isi kandungan 42 hadis itu, maka saya bilang, saya bisa berkata, saya jamin antum akan paham Islam ini sebenarnya kayak gimana. Agama kita ini, yang kita anut ini, gimana sih dia sebenarnya? Gimana sih kita berislam yang benar itu? Antum kalau bisa khotam Arba'in Nawawi itu, 42 hadis itu, dan pahami isi dan kandungannya, antum akan punya gambaran secara global tentang, oh Islam kayak gini. Nah hadis-hadisnya kalau bisa dikatakan hadis-hadis pilihan, dia mencintai Subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Nah, kata Imam Ahmad rahimahullah, agama ini berputar pada 3 hadis. Yang pertama hadis apa tadi? Hadits Umar radhiyallahu taala anhu. Innamal a'malu binniyat, yang dengannya kita kontrol amalan hati kita. Keikhlasan kita, niat kita kontrol selalu dengannya. Kita ngaji kayak gini, kontrol dengan innamal a'malu binniyat. Kita ngaji di sini tujuannya apa? Iseng-iseng, hanya sambilan daripada dan seterusnya. Atau benar-benar kita menuntut ilmu lillah, mencari wajah Allah, mengangkat kebodohan dari diri kita dan dari orang lain. Terus kita kontrol, kita pantau, kita kawal niat kita dalam segala aktivitas amal ibadah kita dengan
Innamal a'malu binniyat. Kemudian juga hadis yang kedua yang agama ini berkutat padanya adalah apa? Hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Ya, siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada perintah dari kami, tidak ada contoh dari kami, tidak ada praktek dari kami, yaitu Rasul dan para sahabat, maksudnya kami di sini, fahuwa raddun, maka amalan itu mau dipoles kayak gimana pun tetap aja dia apa? Raddun. Apa raddun? Mardud. Mardud? Tertolak. Seikhlas apapun dia lakukan, kalau dia tidak sesuai dengan perintah atau contoh, teladan, praktek dari Rasul dan sahabat, pastikan amal itu raddun, tertolak, nyampe-nyampein diri, ngabis-ngabisin tenaga. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua amalan zahir kita kontrol dia selalu dengan hadis tersebut. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Di hadis Bukhari, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Yang ketiga, agama ini berkutat pada tiga hadis. Yang ketiga, hadis Nu'man bin Bashir dalam Bukhari dan Muslim. Rasul sabdakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan seterusnya. Sungguhnya yang halal jelas, yang haram juga jelas. Ini mensinyalir bahwa apa? Ini menunjukkan bahwa kita selain kontrol hati kita dengan hadits innamal amalu binniyat, selain kontrol amal zahir kita dengan man amila amalan laisa alaihi amruna tadi, kontrol juga asupan yang masuk ke fisik kita ini. Halalkah atau haramkah? Innal halala bayyin wa innal harama bayyin, kata Rasulullah. Yang halal jelas, yang haram jelas. Ya, ini kalau kita bisa kawal nih, niat kita, amal batin, amal kita, amal zahir. Kemudian apa? Asupan yang masuk ke fisik kita, makan, minum, dan seterusnya, pakaiankah dan yang lainnya, apapun. Itu kalau kita bisa kontrol dengan 3 hadis ini, insya Allah selamat kita beragama, jemaah. Selamat kita, insya Allah. Maka saya ingatkan selalu, kalau kita duduk di majelis ilmu kayak ini, seperti ini, dan amal-amal yang lain, berusaha kita untuk selalu apa? Mengikhlaskan niat kepada Allah Azza wa Jalla. Harapkan semuanya karena mencari wajah Allah, supaya nanti kita enggak muflis di hari akhirat. Sudah beramal banyak di dunia, mau ngarep pahala, minta pahala sama Allah, ternyata Allah jadikan amal dia selama di dunia. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Allah jadikan amal yang mereka perbuat ketika di dunia itu menjadi debu yang berterbangan, sia-sia. Semoga Allah jadikan amal kita tersimpan rapih di sisinya, yang nanti kita akan bahagia dan tersenyum dengan membaca dan melihatnya. Ya, Allahumma amin. Kita lanjutkan pelajaran kita, jemaah, dari kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Babu la'anallahu man la'ana walidayhi. Bab Allah melaknat barang siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Ada satu kaidah ringan kita bisa tarik dari bab ini, judul bab ini, bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Balasan sesuai dengan perbuatan. Allah laknat siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Siapa yang berani melaknat dua orang tuanya, maka Allah melaknat dia. Allah balas dia dengan melaknat dia. Nanti kayak gimana gambarannya melaknat orang tua akan ada penjelasannya, insyaallah taala. Kita bacakan dulu hadisnya. An Abi Tufail qala su'ila Aliyun hal khassakum an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhassa bihi an-nas kaffatan? Qala ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhassa bihi an-nas illa ma fi qirabi sayfi.
ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من سرق منار الأرض لعن الله من لعن والديه. Ini bab, judul bab, potongan hadis ini. La'an Allah man awa muhditha. Ya. Dari Abi Tufail, ya. Dia berkata, Abu Tufail ini, ya, jamaah sekalian cintai Subhanahu wa ta'ala, namanya, kan Abu Tufail itu kan kunyah. Saya Samsul Hadi, namanya apa? Namanya Samsul Hadi, kunyahnya Abu Usama. Ya. Kunyahnya Abu Tufail, namanya siapa? Amir bin Wathilah Al-Laythi. Amir bin Wathilah Al-Laythi. Dikatakan dia Al-Kinani. Ya, dari Kinanah, suku Kinanah. Dia adalah sahabat yang terakhir meninggal, ya, di Mekah. Sahabat yang terakhir meninggal di Mekah itu adalah Abu Tufail, yaitu Amir bin Wathilah Al-Laythi. Ya, berarti ya mungkin termasuk yang panjang umurnya mungkin, ya. Itu. Ya, dia meninggal di Mekah di tahun 102 Hijriah. Ini sahabat yang terakhir meninggal di Mekah, Amir bin Wathilah Al-Laythi. Kunyahnya Abu Tufail. Dia berkata, telah ditanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Thalib yang kunyahnya beliau Abul Hasan atau Abul Husain atau Abu Turab. Nabi senang dipanggil siapa? Ali senang dipanggil Abu Turab. Dari semua kunyah-kunyah itu beliau lebih senang, bahagia kalau dipanggil apa? Dengan kunyahnya yaitu Abu Turab. Apa Abu Turab itu cuma? Abu Turab, bapak tanah artinya. Ada ceritanya, ada kisahnya kenapa Ali dikunyahi Abu Turab, bapak tanah. Kisahnya antum bisa lihat di awal-awal Sahih Muslim. Ada di syarah Sahih Muslim, ya, bahwa beliau pernah satu saat clash sama istri, yaitu siapa? Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah SAW. Biasa suami istri pasti ada, setelah faham clash dikit apa, itu putri Nabi, ya. Bagaimana dengan kita, dengan istri kita? Pasti pernah ada, kalau enggak perang Uhud, perang Badar gitu kan. Maksudnya ada clash, biasa terjadi. Hatta di keluarga Anbiya, para Nabi ada. Ya, kisah Ibrahim alaihissalam misalnya itu. Maka jemaah yang saya cintai Subhanahu wa ta'ala, dia radhiyallahu ta'ala anhu tidak qailulah di mana? Ini sedikit tentang beliau, ya, karena kita akan bahas ini ya, tentang Ali di sini sedikit, maka kita ceritakan dikit. Maka beliau karena lagi berantem dengan istri, maka beliau memilih untuk keluar dari rumah. Dan ini jurus manjur bapak-bapak, ya, kalau lagi berantem sama istri, jangan diam di dalam rumah. Panas terus nanti kompornya. Ya. Kalau bapak masih dilihat di rumah sama ibu yang lagi, ya, udah head lagi, udah lagi marah lagi, aduh, lengkap sudah. Kalau bisa keluar aja depan rumah, ke masjid atau kemana gitu kan. Karena kalau enggak akan berlanjut terus, ya, bisa berujung kepada cerai dan seterusnya gitu. Ini di antara trik, ya. Ali bin Abi Thalib tidak qailulah di rumah Fatimah, maka beliau qailulahnya di masjid. Qailulah di masjid. Maka jemaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, Rasul datang cari mantunya endi gitu, mana mantu gitu, Ali bin Abi Thalib. Ya. Ditanya Fatimah, "Aina ibnu ammik?" Mana anak pamanmu? Ya, siapa maksudnya? Abu Talib, pamannya, ya kan? Paham? Ibnu Am, anak paman. Terus lam yaqil indi, dia tidak qailulah di sisiku ya Rasulullah. Maksudnya baini wa bainuhu syai', antara aku dengan dia ada sesuatu gitu. Clash. Ya. Kemudian mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul menyuruh, ya, utusan untuk mencari kemana Ali, kemana. Ya. Ternyata dikasih tahu bahwa
Dia di masjid ya Rasul. Fil masjidi yaqil. Dia lagi qailulah di masjid. Tidur di masjid. Nah, kemudian Rasulullah SAW bergegas ke masjid. Maka di waktu itu dia lagi tidur. Dalam keadaan pipinya bersentuhan langsung dengan lantai masjid. Kan lantai masjid bukan keramik dulu. Pasir campur tanah gitu cuma ya. Ya, maka beliau tidur di situ. Ada pas beliau dibangunin, "Qum ya Abat Turab," gitu ya. Bangun, wahai Abu Turab. Kenapa dibilang Abu Turab? Karena dia bangun, ketika dia bangun di pipinya nempel apa? Tanah. Yang mesranya adalah luar biasa, seorang mertua terhadap mantunya. Rasulullah SAW apa? Mengusapkan. Buru-buru mertua zaman sekarang mau ngusapin. Ya, ada mungkin tapi jarang bin langka. Jarang bin langka. Diusapin. Jadi itu kisahnya kenapa dikatakan Abu Turab. Karena ketika dia bangun, ada tanah nempel di pipi beliau, maka dikatakan Abu Turab. Bukan berarti tuan tanah artinya. Karena ada tanah nempel. Dan beliau sangat senang dipanggil dengan Abu Turab. Itu mengingatkan beliau terhadap kejadian indah tersebut. Dibangunin Nabi, dibilang Abu Turab gara-gara ada tanah nempel. Nanti bisa baca di awal-awal Sahih Muslim. Kemudian jemaah cintai karena Allah Azza wa Jal, ya, atau kadang beliau juga dijuluki Haidar. Haidar itu singa kecil karena pemberani orangnya cuma. Pemberani. Haidar. Singa kecil. Analladzi sammatni ummi Haidara. Kalau mau mubarazah, mau duel sebelum perang besar, ya, pasukan dengan pasukan semua. Biasanya orang Mekah orang Quraisy maksudnya orang Mekah dulu, orang Arab dulu itu kalau perang itu apa dulu? Perang tanding dulu apa? Duel satu lawan satu dan tidak pernah kalah sepanjang sejarah. Ali bin Abi Thalib kalau duel kuat orangnya yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu taala. Baik. Kemudian ya beliau ya pernah ditanya, "Hal khassakumun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in?" Saya bacakan dulu artinya baru saya jelaskan insyaallah. Beliau pernah ditanya, apakah Nabi SAW pernah menspesialkan kalian, mengkhususkan kalian dengan sesuatu? Wasiat kayak gitu. Ya. Yang Rasul SAW tidak pernah mengkhususkan manusia yang lain dengannya. Gitu kan. Manusia semuanya nggak pernah dikhususkan dengan wasiat seperti itu. Jadi wasiat spesial untuk kau doang. Ada nggak? Mungkin jadi khalifah gitu setelah Rasul meninggal, kamu yang jadi khalifah gitu Ali gitu. Ada wasiat enggak? Ada apa? Ya, ada apa namanya? Wasiat khusus enggak gitu kan. Maka beliau mengatakan qala ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihi an-nas. Enggak ada, enggak pernah Nabi SAW mengkhususkan, menspesialkan saya atau kami, keluarga kami dengan apa? Dengan wasiat khusus yang Rasul tidak mewasiatkan dengannya manusia secara umum. Enggak ada wasiat khusus gitu. Misalnya Nabi bilang sebelum mau wafat, Ali kau jadi khalifah setelah aku meninggal nanti. Enggak ada. Ali yang bilang ma khassan, enggak ada. Gitu kan. Nanti kita akan jelaskan di sini ada bantahan buat orang-orang Syiah Rafidhah. Nanti kita jelaskan. Kemudian ya, illa ma fi qirabi sayfi. Kecuali apa? Sesuatu lembaran yang berada di dalam apa? Secari kertas mungkin bahasa kita ya. Yang berada di dalam qirab. Qirab itu sejenis kantong zaman dulu biasa dari kulit ya. Sejenis kantong zaman dulu buat naruh pedang, buat naruh anak panah dan seterusnya. Paham maksudnya cuma? Kayak semisal apa kalau di kita? Ya sudah tas gitulah. Kalau sekarang kan keren, rangsel udah ya bagus kayak tempat naruh anak panah, terus tempat naruh pedang, tempat nyimpennya kayak sejenis tas lah gitu ya. Model-model model-model jadul dulu lah gitu kan, sejenis tas kalau kita sekarang buat penyimpanan senjata gitu kan, ya pedang ya anak panah ya busur panah dan seterusnya masukin situ kayak kantong rajut-rajutan gitu kalau sekarang semi-semi gitulah ya, paham maksudnya. Nah
Pokoknya tempat nyimpan macam-macam. Kadang kalau pergi perang, mungkin berangkat jihad, nyimpan korma di situ, ya, bekal di situ. Tas lah kita ya, tas rajut mungkin, semi-semi gitu. Itu qirab. Nanti ada penjelasannya di syarah. Thumma akhraja sahifatan fa idza fiha maktub. Beliau keluarkan dari dalam qirab itu sahifah, lembaran. Ya. Tiba-tiba atau ternyata isi lembaran tersebut ada tulisannya. Apa tulisannya? Ya. La'anallah man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Nyembelih kebo, buang pala kebo ke laut buat supaya makmur, ya, hasil nelayan melimpah, ya. Ya, buang pala kebo ke apa tuh, lumpur lapindo biar mapet dan seterusnya misalnya, atau yang lain-lain. Ya. Ya, kayak waktu itu pernah di Palu ya pas tsunami itu. Sebagian mereka ada kapal-kapalan kecil itu ditaruhin apa makanan, sajen, pala sapi apa ada untuk selain Allah Azza wa Jalla. Untuk penunggu laut dan seterusnya. Syirkiyat, kesyirikan. Waliyadzubillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kemudian la'anallah man saraka manaral ard. Allah melaknat orang yang mindahin patok tanah. Biar luas sedikit tanah dia, pindahin deh. Ya. Biar dia lebih luas tanah dia, dipindahin patok tanah orang. Ya. Banyak terjadi itu biasa di yang berbau kebun-kebun, masih hutan-hutan yang udah dikasih batasan atau apa, kadang hanya pakai kayu atau pohon atau apa gitu. Itu kadang yang nakal-nakal mentang-mentang balak gitu kan, susah untuk diidentifikasi ibaratnya posisi oleh si pemiliknya. Akhirnya apa? Geser ya berapa meter mungkin dan seterusnya. Banyak terjadi seperti itu, yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Dan mertua saya kebetulan dia pejuang di zamannya Soekarno ya, dulu Bu Megawati itu atau istri beliau Bu Fatmawati dititip di rumah mertua saya. Ya, kakeknya istri saya dulu. Untuk sebelum ketika di penjaranya Soekarno dulu, ketika di penjara di Palembang ya, di mana dulu di penjara, titip situ. Kebetulan dia kakeknya istri itu dokter di zaman Soekarno gitu kan. Itu dia punya tanah luas lah di Pringsewu di Lampung itu, tuan tanah lah. Nah dia orang keraton Solo dan pejuang di zaman itu gitu kan. Kemudian karena ada masalah di keraton Solo, dia nyempal keluar sendiri, meninggalkan keraton Solo pergi ke Pringsewu. Ada masalah dengan istri asli Sultan waktu itu. Sedangkan kakeknya istri saya ini anak dari istri apa istilahnya tuh, gundik selir ya gitu. Sedangkan waktu itu tidak ada anak laki. Istri asli takut kalau kesultanan jatuh ke anak selir, maka dilempar pakai palang pintu besi istana keraton. Ngambek, sedih, pergi ke Lampung situ. Zaman Soekarno berjuang juga. Kayak di kuburannya pahlawan, bendera pahlawan gitu. Dan namanya temannya dulu Kiai Haji Golib namanya. Itu ditembak mulutnya sama Belanda di gereja di Pringsewu sana, zaman Belanda. Kemudian yang mencintai Subhanahu wa ta'ala, dia punya tanah luas, diwarisilah oleh oleh istri saya, oleh bapak istri saya gitu kan, anaknya gitu kan. Maka ada seorang yang Masya Allah putih, bersih orangnya, cakep orangnya, putih. Tapi dia mindahin patok tanahnya mbah istri saya, itu dipindahin patoknya, dicolong, diambil sekian meter gitu tanah. Ketika dia mati, bener-bener kayak apa cuma, kayak arang, gosong, padahal putih orangnya, putih, kayak kulit Cino gitu orangnya. Tapi pas dia meninggal segosong-gosongnya tampak. Itu baru muqaddimah di dunia ya, belum nanti di akhirat. Sejengkal saja dikalungkan berapa? 7 bumi, 7 lapis bumi dikalungkan nanti di lehernya dan dia pikul.
Waliyadzubillah. Ya. Jangankan orang nyolong tanah orang nyolong orang ambil tips saja, tips. Tahu tips ya? Ya, ngasih tips, diambil aja tuh tips tanpa ngasih tahu bos misalnya. Itu bahaya tuh dalam Islam. Hadayal ummal ghulul kata Rasulullah. Hadiah buat pegawai itu ghulul. Ya, bentuk khianat. Kecuali tuannya bosnya ngizinkan, nggak apa-apa, ambil aja. Tapi kalau diam-diam nggak pernah kasih tahu bosnya, ini bahaya, haram. Kalau bentuknya kata Nabi onta, maka dia akan pikul onta itu nanti di hari kiamat. Sambil dia, orangnya yang ngambil tips itu bersuara seperti onta. Kalau dia gululnya berupa kambing, maka dia pukul itu kambing sambil dia gitu, sambil dia ngembek. Apapun gululnya bentuknya. Termasuk orang yang mengambil harta rampasan perang, ghanimah, ambil duluan sebelum dibagi. Itu nyolong namanya, ghulul namanya. Bahaya mencintai sunnah. Kemudian jemaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, kata disebutkan dalam lembaran tersebut, wasiat berikutnya, ya, maksudnya pesan berikutnya di situ adalah la'anallah man la'na walidayhi, sesuai dengan bab. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Maksudnya kayak gimana nanti kita jelaskan insyaallah. Kemudian yang terakhir, la'anallah man awa muhditha. Ya, Allah melaknat orang yang melindungi penjahat. Atau menurut tafsir yang kedua, Allah melaknat orang yang melindungi atau memfasilitasi ahlu bid'ah, pelaku kebid'ahan. Dua tafsir, nanti kita akan jelaskan secara terperinci. Kita masuk menjelaskan pelan-pelan. Dari Abu Tufail, beliau berkata, yaitu Amir bin Wathilah al-Laythi, dia berkata, Su'ila Aliyun. Kita mulai jelaskan pelan-pelan, ya, tadi cuma sekilas saja. Ali radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya, dan Ali ini di sisi orang Syiah adalah apa? Imam pertamanya Syiah. Makanya Syiah itu ada sektenya, kelompok pecahan Syiah itu kan banyak ya. Ratusan kata Imam Ahmad rahimahullah, pecahan Syiah itu. Sekte Syiah itu enggak satu doang, banyak. Ada Ithna Asyariyah, Imamiyah gitu ya, Ja'fariyah, ya, Mansuriyah, ya kan? Ada Zaidiyah kalau yang di Yaman banyak sono. Di Yaman yang ramai itu Zaidiyah. Ya. Itu madhabnya madhab Syafi'i, tapi Syiah. Zaidiyah. Mereka Syiah satu-satunya sekte Syiah yang tidak mengkafirkan sahabat. Zaidiyah namanya. Ya, sekte Zaidiyah. Banyak lagi. Yang paling pertama muncul dulu Sabaiyah. Ya. Yang dicetuskan oleh orang Yahudi yang ngaku Islam. Ya, mengklaim mengaku-ngaku cinta Ali, cinta Ahlul Bait. Siapa namanya? Abdullah bin Saba al-Yahudi, orang Yahudi, kamuflase, ngaku-ngaku Islam. Ya, pengikutnya disebut Sabaiyah. Yang orang Sabaiyah ini yang ekstrim mengatakan antal ilah. Engkaulah Tuhan wahai Ali. Ali dianggap Tuhan. Ali kalap dibilang Tuhan. Marah besar. Ya, ini syirik ini. Orang-orang musyrik kayak gini cocoknya dikasih Dikasih mati pakai api nih. Akhirnya Ali bin Abi Thalib gali parit, taruh api, ditublekin, dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Menuhankan manusia. Marah beliau. Walaupun perbuatan Ali tersebut diingkari oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Alasannya la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Enggak boleh menyiksa dengan api kecuali yang menciptakan api, yang memiliki api. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka khilaf para ulama, gimana hukumnya kita bunuh nyamuk dengan raket listrik itu? Apakah itu masuk kategori membakar atau tidak? Nah lo, gimana? Punya semua di rumah. Cetek, sampai yang kesel kadang, sampai terbakar baunya maknyes gitu kan. Itu termasuk dalam menyiksa dengan api atau tidak gitu kan? Sebagian ulama mengatakan iya itu termasuk. Sebaiknya kita jangan pakai gitu kan. Mending pakai one push pape atau yang lainnya lah. Yang ini bukan iklan ya.
Soalnya istri saya pakai itu juga. Atau yang lainnya lah gitu kan. Kita nggak iklan. Lebih beradab lah gitu sama nyamuk gitu kan. Kalau pakai listrik pakai strom itu sadis kadang tak sapi gosong gitu. Ya dia makhluk Allah juga jemaah. Bahkan ada namanya dalam Quran. Innallaha la yastahi yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ba'udah itu artinya nyamuk betina. Jadi yang gigit kita selama ini di rumah-rumah itu nyamuk betina karena Allah pakai muannas ba'udatan, ba'udah. Kalau nyamuk jantan hidupnya di kebun-kebun. Ngisap-ngisap dari saripati, ya bunga-bunga apa dan seterusnya. Itu penelitian ilmuwan ya yang tidak sedikit dari mereka gara-gara penelitian itu masuk Islam. Jadi Quran sudah tahu duluan bahwa yang gigit kita selama ini adalah nyamuk betina. Dan kalau kita bicara tentang nyamuk ini sejam mungkin jemaah. Tentang nyamuk ini, makanya dia disebut dalam Quran ngeri. Banyaklah faedah yang bisa kita sampaikan tentang nyamuk, cuman bukan pelajaran kita ya. Ceramahnya judulnya bukan nyamuk. Judulnya apa? Allah laknat orang yang melaknat kedua orang tua. Taib, dia mencintai. Karena sekali lagi Ali bin Abi Thalib ini itu bagi orang Syiah adalah imam yang pertama mereka. Karena ada sekte Syiah namanya Itsna Asyariyah. Syiah Imamiyah, Itsna Asyariyah. Yang meyakini 5 imam. Sebenarnya jemaah antum perlu tahu, orang Syiah Itsna Asyari ini, Imamiyah ini, mereka menjuluki yang 12 ini imam, itu sekedar penamaan saja. Padahal keyakinan mereka, imam-imam ini levelnya sama kayak Nabi. Jadi imam-imam ini versi mereka maksum. Apa maksum? Maksum. Suci, nggak pernah salah, nggak bisa berdosa. Itu keyakinan mereka tentang 12 imam itu. Maksum. Padahal tidak ada yang maksum kecuali para anbiya, terkhusus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemaksuman itu sudah dikubur oleh Allah dengan wafatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang Syiah ini memang ahlul ghulu. Ya. Manusia-manusia lebay, berlebihan. Ya. Ya. Pada Ali, apalagi yang diselimutin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Ali, ada Hasan, Husain, Fatimah, itu lebih ngeri gulu mereka karena Nabi pernah selimutin mereka, masuk dalam selimut itu. Ya. Cintai sunnah ta'ala, lebay. Jadi mereka meyakini 12 imam. Nah, Ali ini dijuluki oleh mereka al-wasi, wasiyullah. Ya. Itu. Wasiat Allah. Ya, yang harusnya jadi khalifah setelah Rasul ya dia gitu kan. Tapi dirampas, kata orang Syiah, dirampas ya oleh siapa? Oleh Abu Bakar, dirampas juga oleh Umar. Makanya mereka punya keyakinan imam yang ke-12 mereka nanti yang konon namanya adalah Al-Mahdi, yang dikatakan Imam Mahdi versi Syiah ya. Beda Imam Mahdi versi Ahlus Sunnah kita dengan Imam Mahdi versi Syiah. Ya, kalau Imam Mahdi versi kita namanya seperti nama Nabi, bapaknya seperti nama bapak Nabi Muhammad bin Abdullah. Ya, kalau orang Syiah meyakini Muhammad ibnul Hasan, ya itu adalah Imam Mahdi yang kedua, yang versi mereka. Imam 12 yang sekarang lagi ngumpet di gua namanya Samura, dan mereka tunggu-tunggu keluar dan tidak akan keluar. Itu banyolannya Syiah. Ya. Jadi imam pertama mereka Ali, kemudian yang kedua Hasan, yang ketiga Husain, yang keberapa? Yang keempat ya Ali bin Husain As-Sajjad, ya, yang lebih dikenal dengan Zainal Abidin. Ya, terus siapa lagi? Muhammad bin Ali Al-Baqir. Pernah dengar ya? Muhammad bin Ali Al-Baqir. Ya, terus ada Ja'far bin bin Muhammad As-Sadiq yang lebih viral dengan singkatan Muhammad Ja'far As-Sadiq, gitu. Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Kemudian juga ya Musa bin Ja'far.
kemudian juga Ali bin Musa Ar-Ridha, kemudian Muhammad bin Ali Al-Jawad, kemudian Ali bin Muhammad Al-Hadi, kemudian Al-Hasan bin Ali, ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini apa namanya? Al-Hasan bin Ali Al-Askari. Pernah dengar ya? Al-Hasan bin Ali Al-Askari. Baru yang terakhir adalah Imam Mahdi, yaitu Muhammad ya Ibn Al-Hasan. Ya, ini keyakinan mereka ini 12 imam ini maksum. Ya, mencintai Subhanahu wa taala. Maksum dan tidak boleh salah. Ya, tidak boleh salah. Dan ini harus diyakini dalam Syiah, dalam ya, keyakinan Syiah itu mencintai Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan Islam kalau orang tidak meyakini 12 imam ini, versi mereka. Ya, itu. Dan mereka menamakan yang terakhir tuh, yang viral banget, yaitu apa yang dikatakan Imam Mahdi oleh versi mereka, itu Al-Mahdiul Muntadhar. Al-Muntadhar. Mahdi yang dinanti-nanti keluarnya. Nanti kononnya, kata mereka, banyolan mereka, kalau Imam Mahdi versi Syiah ini keluar, ya, yang sekarang ngumpet dalam gua Samurra itu, ya, Samurra surroman ra'a artinya, ya, senang yang melihatnya. Ada sebuah gua di situ ngumpet katanya, ya, nanti akan keluar imam terakhir ini, ya, di akhir zaman dia akan keluar, kemudian akan ya membawa Quran 3 kali lipat lebih tebal dibandingkan Quran yang sekarang di tangan kita. Sesat nggak tuh? Ayat apa lagi tuh? Ya, setebal itu 3 kali lipat tebalnya dibandingkan Quran yang di tangan kita hari ini. Itu akan dibawa oleh Mahdi. Jadi Quran yang asli. Berarti Quran yang ada di tangan sekarang itu adalah apa? Masih kurang versi Syiah. Kemudian dia akan bangkit nanti, akan keluar dan akan membangkitkan Abu Bakar dan Umar. Dia akan hidupkan Abu Bakar dan Umar dan akan dicambuk, ya, akan dicambuk maksudnya akan disalib 2 orang sahabat ini karena mereka berdua merampas kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib versi mereka. Dan juga Imam Mahdi versi Syiah ini nanti akan membangkitkan Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian akan dicambuk karena dia berzina, dia seorang pezina versi Syiah. Benci banget mereka sama Ibunda Aisyah. Makanya kalau mereka ulang tahun atau apa itu, cake-nya itu bertuliskan nama Ibunda Aisyah kadang. Aisyah kan. Baru dipotong-potong sambil bernyanyi. Aisyah finnar, Aisyah finnar, Aisyah finnar. Begitu. Aisyah di neraka, Aisyah di neraka, Aisyah di neraka. Sambil dipotong-potong. Itu. Keyakinan-keyakinan yang rusak. Waliyadzubillah. Ya. Silakan adzan dulu Pak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Jadi sekali lagi beliau ditanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menspesialkan, mengkhususkan ya kepada kalian ya wahai Ali dengan sesuatu yang tidak dikhususkan dengannya ya manusia secara umum. Dalam sebagian riwayat Muslim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yusirru ilaik, Ali, apa sih yang Rasul pernah bisikkan kepada dirimu gitu kan? Ada enggak ucapan atau kalam rahasia gitu dari Rasul yang beliau bisikkan ke dirimu kali aja tentang khilafah gitu setelah Rasul wafat engkau gitu mungkin? Ya atau yang lainnya? Qala faghadiba. Ternyata Ali ketika ditanya kayak gitu beliau marah. Ada yang dispesialkan enggak ucapan bisikan dari Rasul kepada engkau? Beliau faghadiba, marah Ali. Hadis sahih Muslim. Faghadib, dia marah. Waqal, dan beliau mengatakan, "Ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusirru ilayya syai'an yaktumuhu an-nas." Enggak ada tuh. Ya, Rasulullah SAW merahasiakan, membisikkan kepadaku sesuatu yang tidak dikasih tahu kepada manusia. Yang tidak di-share kepada manusia, kepada para sahabat. Enggak ada. Sambil marah beliau radhiyallahu taala anhu, sambil marah. Ghaira annahu qad haddatsani bi kalimatin 4. Ya. Melainkan beliau hanya pernah ya berbicara kepadaku, memberi pembicaraan atau kalam kepadaku itu
dengan 4 kalimat saja. Ya tadi tuh, yang 4 itu. Allah laknat orang yang nyembelih untuk selain Allah. Allah laknat orang yang memindahkan patok bumi, tanah. Allah laknat orang yang melaknat kedua orang tua. Allah laknat orang yang ya menjaga penjahat atau menyelamatkan atau ngumpetin atau memfasilitasi penjahat mencintai Subhanahu wa ta'ala. Apa bahasa kita? Ada penjahat sama dia disumputin sudah diumpetin lah, dijaga oleh dia gitu kan, supaya nggak ketahuan dan seterusnya. Padahal dia tahu. Nanti akan kita ambil satu faedah dari sini bahwa ya wajib bagi masyarakat, misalnya kalau dia, Syekh Fauzan memberikan contoh, hafizahullah, kalau ada terindikasi orang-orang yang punya pemikiran khawarij, yang suka ngafir-ngafirin selain kelompoknya, ya ngafirin pemerintah, lebih seneng, itu kan makanan empuknya orang khawarij itu ngafirin pemerintah. Kalau ada orang-orang yang punya pemikiran kayak gitu tuh, laporin ke pemerintah, kata Syekh Fauzan. Ya, itu sebagai bentuk kita tidak menyembunyikan pelaku kejahatan. Ya. Coba orang nggak bersalah, orang mau baik-baik pergi ngantor cari nafkah buat anak istrinya, ngebom di jalan, kena, meninggal. Coba. Dibilang mati syahid pula, mati sangit. Ya. Ini mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kadang sasarannya gereja mungkin dan seterusnya. Ya. Ternyata apa? Cuma di depannya. Akhirnya apa? Yang kena kadang apa? Ya namanya bom kan dahsyat jemaah, kemana-mana orang, apalagi kalau orang lewat di depan gereja itu misalnya Muslim lagi, banyak yang jadi korban. Ya kan banyak yang jadi korban kan dalam kasus-kasus di negeri kita ini. Itu orang-orang stres jemaah, orang-orang stres itu. Pelaku-pelakunya itu yang dibilang pengantin itu pengantin stres, kurang bimbingan agama, ya di brainwash, otaknya dia apa? Dicuci sama ustadz hawa nafsu itu. Ya, khawarij itu, tukang kafir itu. Ya. Antum bayangkan, dalam aturan perang Islam, boleh nggak menghancurkan tempat ibadah? Boleh nggak? Bunuh anak kecil, bunuh perempuan, bunuh orang tua, ngancurin tempat ibadah, ngancurin pohon, dan seterusnya. Boleh nggak dalam Islam? Nggak boleh, nggak boleh. Siapa bilang boleh? Tapi dasar khawarij, ya, itulah keji. Makanya kata Syekh Fauzan, kalau ada orang tahu itu, orang terindikasi, apa, bahkan mungkin dia tahu nyata ini orang pemikirannya khawarij, udah sebelum dia bertindak, sebelum dia ngebom atau apa, kasih tahu pemerintah, laporin, pahala itu, menyelamatkan banyak nyawa soalnya, mencintai sunnah. Kayak gini sih dakwah kita jemaah. Tapi masih ada juga yang nuduh-nuduh kita tukang kafir atau apa. Mana? Ekstrim dan seterusnya. Orang ajaran Islam ini sampai apa? Duri di jalan saja disuruh apa? Itu serendah-rendah level iman kata Rasulullah SAW. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Serendah level iman tuh ngindarin duri atau gangguan, paku kayak apa dari jalan. Islam kayak gitu indahnya. Dinus salam, agama kedamaian Islam. Mana ada Islam naruh bom? Kalau enggak orang stres itu. Mencintai yang dicekok otaknya itu oleh orang-orang khawarij. Waliyadzubillah. Kita paling galak kalau urusan ngadepin orang-orang tukang kafir, khawarij dan seterusnya. Malah dituduh juga kita kadang tukang kafir-kafir. Siapa? Mana kita ngafirin orang? Enggak ada. Ya. Emang asupan kita ngafir-ngafirin orang? Bukan. Kita kerjaannya ngasih tahu umat, dakwahin manusia. Bukan datang-datang ngafir-ngafirin. Waliyadzubillah. Sampai orang tuanya nggak mau ngikut ajaran dia, dikafirin juga. Sampai nikah nggak diundang orang tuanya. Coba, sekeji itu bikin pemikiran khawarij itu jemaah. Nggak usah jauh-jauh lah. Utsman bin Affan ketika beliau jadi khalifah, beliau manusia terbaik di bawah kolong langit di waktu itu. Menantu Rasul, khalifah yang ketiga kaum muslimin. Ya, udah tangannya yang berjasa ibaratnya menulis Quran, mushaf Utsmani istilahnya itu,
potong, jatuh itu tangan kanannya Utsman. Ya, sama Khawarij. Beliau udah tahu, udah feeling nih pagi ini dah ajal saya nih, mereka akan macam-macam. Beliau buka pintu lebar-lebar, disuruh keluar keluarga-keluarganya, kecuali beberapa. Itu apa? Buka pintu, baca Quran, surat Al-Baqarah dalam kondisi puasa sunnah. Datang tuh satu persatu Khawarij itu, yang ngepung rumah beliau itu. Ya. Berbulan-bulan tidak boleh keluar rumah, tidak boleh sholat ke Masjid Nabawi, lo bayangkan. Padahal yang membebaskan komplek di sekeliling Nabawi untuk perluasan Masjid Nabawi, duit siapa? Utsman bin Affan. Nggak boleh sholat 2 rakaat pun nggak boleh. Dikepung oleh orang Khawarij. Saya bisa ngomong saya jemaah. Pantas Nabi bilang Khawarij itu kilabun nar, anjing neraka. Keji mereka itu jemaah. Ya, keji. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Ya, datang satu Khawarij bilang, Utsman bilang, baini wa bainaka kitabullah. Mas, antara aku sama kamu kan ada Quran, malulah. Dia lagi baca Quran kan? Baqarah. Malu. Ada yang malu balik. Yang kedua juga sama, balik dia. Yang ketiga nih, apa? Antara aku dengan engkau ada kitabullah, wahai saudara, takut sama Allah, malu udah suruhnya. Enggak peduli dia. Ya. Dia tebaskan pedangnya ke arah Utsman bin Affan, ditangkis dengan tangan kanannya Utsman. Langsung putus itu. Jatuh tangan yang berjasa itu. Umur 82 tahun, udah tua. Menantu Rasul, khalifah, enggak peduli orang Khawarij itu cuma enggak peduli. Menantu Nabi aja digituin, apalagi sekedar gereja atau apa dosa. Nah itulah ya kejinya Khawarij itu. Ya. Ya. Dan kebetulan kita berseberangan juga nih, ya kan? Nggak ada kita ngajarin pulang kajian, bom, ada? Nggak ada. Nggak ada ajaran kita, ajaran sunnah ini kayak gitu, nggak ada yang mencintai sunnah ta'ala. Ya. Dan ada aturan dalam Islam. Ya. Kan yang terakhir itu datang dihantam dengan tombak Utsman bin Affan sampai muncrat darahnya ke ayat yang sedang dibaca, fasayakfikahumullah wa huwas samiul halim. Ya. Imam Ibn Abi Hatim, Imam Ibn Katsir mengatakan darah beliau menutupi ayat tersebut. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Meninggal dalam keadaan baca Quran dan dalam keadaan puasa sunnah. Dibuang di pembuangan sampah. Jenazahnya siapa? Oleh orang Khawarij. Jenazahnya Utsman. Enggak dikuburin jemaah. Dibuang kayak sampah. Kayak buang pempes. Di pembuangan sampah. Berhari-hari nggak ada yang berani apa? Nggak ada yang berani ngambil itu. Keji Khawarij itu jemaah. Keji. Makanya sebaik-baik mujahid itu kata Nabi adalah orang yang memerangi Khawarij. Dan sebaik-baik syahid adalah orang yang dibunuh oleh Khawarij. Kata Nabi SAW. Kalau aku hidup, nanti kalau mereka berkembang Khawarij ini, kalau aku hidup, saya akan perangi mereka sebagaimana diperangi kaum Ad. Kata beliau SAW. Tapi mereka muncul setelah Rasulullah wafat. Ya. Di zamannya Ali bin Abi Thalib itu lagi marak-maraknya itu. Ya. Mencintai sunnah ta'ala. Ala kulli hal. Ya. Dikatakan bahwa kecuali 4 kalimat yang ada nih. Maksudnya kalimat tadi yang 4 itu. Mencintai sunnah ta'ala. Jadi Ali mengatakan, "Ma khassana Rasulullah SAW bisyai'in lam yakhussa bihin nas." Enggak ada Rasulullah SAW khususkan kami dengan sesuatu yang beliau tidak khususkan dengannya manusia. Illa ma fi qirabi sayfi, kecuali yang ada di dalam kantong tadi itu, ya, mencintai sunnah ta'ala. Kemudian dikeluarkan dari kantong tersebut sahifah, jenis kertas tulisan. Fa idza fiha maktub, ternyata di dalamnya tertulis, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah laknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Ya. Laknat itu artinya apa jemaah? Laknat itu artinya at-tardu wal ib'ad. Ya. Laknat itu lawanan dari rahmat. Ya. Ya. Dan biasanya yang mengundang laknat Allah itu adalah adalah perbuatan-perbuatan dosa besar biasanya. Setiap perbuatan yang mengundang laknat Allah pasti dosa besar. Allah melaknat misalnya apa? Ya, al-washimah wal mustawshimah.
Contohnya, perempuan yang tukang tato dan perempuan yang minta ditato. Itu dilaknat oleh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-washimah wal mustawshimah. Rasul melaknat wanita tukang tato dan wanita yang minta ditato. Jadi buat antum tahu yang mikir-mikir mau pasang tato, ya, biar antum tahu yang punya kebiasaan pakai tato dulu wong wedok, cewek dulu, ya, seperti siapa Asma itu mantan istrinya siapa tuh, siapa namanya, pokoknya mantan istrinya siapa tuh, Abu Bakar, ya, yang kafir waktu itu ingin nyambung hubungan. Maka dia datang dalam keadaan bekas-bekas tatonya masih kelihatan. Maksudnya tatonya itu masih kelihatan, masih ada. Jadi nggak usah lah laki-laki pakai tato atau apa. Ya, buat apa aja mencintai. Yang sudah terlanjur ya taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, bisa dihapus dengan yang nggak menyakitkan, bagus. Kalau tapi tidak mampu, tidak ada uang atau apa dan seterusnya, nggak mampu ya taubat sama Allah Azza wa Jalla. Nggak apa-apa. Ya. Ya. Tapi jangan mumpung masih ada dibangga-banggain. Berusahalah untuk dia tutup-tutup, jangan dibuka-buka untuk tampang-tampangin gitu. Lihat. Saya cuma berpikir itu yang wah, kalau bagi muda-muda pakai tato kan mantap itu kelihatannya dia. Nanti kalau udah tua, tatonya harimau jadi apa? Kalau udah tua jadi apa? Jadi tikus. Yang sudah, kalau yang pernah ya bertaubat kepada Allah, sudah, itu udah masa lalu. Kita perbaiki hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Dan di masyarakat kita jelek kan, citranya jelek kan itu. Emang bukan kebiasaan orang soleh ya, seperti itu. Ya. Itu malah ngundang laknat. Berarti dia dosa besar. Wala'ana Allah la'annamisah wal mutanammisah. Rasulullah SAW, la'ana Rasulullah SAW al-namisah wal mutanammisah. Rasul melaknat wanita ya tukang cukur alis dan wanita yang minta alisnya dicukurin. Bapak-bapak bertakwa kepada Allah urusan istri. Bapak-bapak qawwam. Bapak-bapak ini pemimpin di rumah tangga. Enggak boleh ngizinin istri nyukur alis, diganti pakai spidol. Ya. Atau apa desa. Enggak boleh, haram, dosa besar, kasih tahu istri itu. Kamu bertahun-tahun nyukur alis kayak gitu, nyanggung dosa besar. Mengenak mana-mana, nyanggung dosa besar. Mengundang laknat, dosa besar. Setiap perbuatan yang mengundang laknat pasti dosa besar. Disebutkan Imam Zahabi di awal-awal kitab Kabair itu. Kasih tahu istri itu. Dan enggak boleh suaminya senang, cantik kamu ya. Klimis kayak gitu alisnya, cantik kamu. Enggak apa-apa dah, istiqomah kayak gitu ya, aku senang dah. Itu dayuth. Dan dia ancam enggak masuk surga suami yang dayuth. Membiarkan keburukan terjadi kepada istrinya. Ya, kasih tahu baik-baik istri kalau ada yang masih suka nyukur-nyukur alis, takut sama Allah, mak, wis tuwo. Takut sama Allah, malu sama cucu, malu sama anak. Kasih tahu baik-baik. Ya. Itu mengundang laknat Allah, dosa besar. Harus saya sampaikan, karena ada masih ibu-ibu yang senang kayak gitu tuh. Ya. Wala'ana Rasulullah SAW al-wasilah wal mustawsilah. Rasul melaknat wanita yang tukang sambung rambut dan wanita yang minta disambungin rambutnya. Oh, kalau udah kondangan itu rame itu orang pakai apa? Rambut palsu itu. Yang disambung-sambung gitu. Kayak konde apalah istilahnya terus. Hati-hati, kasih tahu istri. Sampai kadang kayak punuk ontak kayak. Jogrok kayak gitu. Apa cantiknya coba perempuan kayak gitu tuh? Cantik sih. Apaan? Kayak punuk ontak. Udah tinggalin itu. Gak boleh dalam Islam. Kita udah ngaji, jangan lagi terpengaruh dengan saya kan lagi nikah anak saya dong, gak apa-apa Pak Ustadz. Jangan. Apa manfaatnya ngaji kalau nggak diamalin? Gitu. Mencintai sama Ta'ala. Ya, nanti kita lanjutkan mungkin ya. Bahwasanya
Allah laknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Antum bayangkan ada orang masuk neraka gara-gara ngasih persembahan ketika mau masuk sebuah daerah, tidak boleh masuk kecuali harus apa? Harus beri sesembahan buat penunggu. Sajen kalau bahasa kita ya, persembahan. Maka apa? Kami nggak memiliki apa-apa, sisa dua laki-laki ya. Kami nggak memiliki apa-apa. Nggak ada sesuatu yang bisa kami sembelih gitu kan untuk kami persembahkan. Kami nggak ada gitu kan. Maka dikatakan oleh si penjaga yang ada masyarakat di situ, penjaga di situ. Ya, sembelih walaupun sekedar seekor lalat. Dalam hadis Imam Ahmad, pakai lalat juga nggak apa-apa, yang penting nyembelih. Akhirnya salah satu di antara mereka yang penting bisa masuk, lewat, sudah sembelih untuk selain Allah, lalat, nggak ada darahnya padahal ibaratnya. Fadakhalan nar, kata Nabi dia masuk neraka. Dia masuk neraka. Ya. Yang satunya apa? Kekeh. No. Mending saya nggak masuk, mending saya nggak lewat, ya, daripada saya harus menyembelih untuk selain Allah, walaupun dengan seekor lalat, nggak mau. Fadakhalal jannah, dengan sebab itu dia masuk surga, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Barakallahu fiikum. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wasallim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.